Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Mengapa Tuhan Yesus tidak mempunyai murid perempuan? Mengapa dari 12 murid Yesus semuanya laki-laki? Selama masa pelayanan di dunia, Yesus memiliki beberapa murid. Murid Yesus berjumlah 12 orang. Murid-murid Yesus kemudian dikenal sebagai 12 rasul. Nama murid-murid Yesus juga tertulis di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16, yaitu pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kemudian di dalam kitab Markus 3 ayat 14-15 firman Tuhan juga berkata, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi, Yesus memilih 12 murid dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Namun pada waktu itu, sebagian kebudayaan itu masih bersifat patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Tentu saja hal ini membuat laki-laki memiliki hak istimewa dibandingkan perempuan. Contoh yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tetapi tidak ada satupun anak perempuan mereka yang disebutkan namanya. Hal ini dijelaskan di dalam Kejadian 5 ayat 4, yaitu umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kedua, begitu juga nama dari saudara Yesus, saudara laki-laki disebutkan namanya, sedangkan perempuan tidak. Terdapat di Matius 13 ayat 55-56, yaitu, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ketiga, ayah Abraham disebutkan namanya yaitu Tera, tetapi nama ibunya tidak disebutkan namanya. Terdapat di Kejadian 11 ayat 27, yaitu, inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak memilih rasul perempuan untuk membantu memberitakan Injil. Kebudayaan yang masih bersifat patriarki, di mana jika perempuan memberitakan Injil, pasti mereka akan ditolak oleh masyarakat, dan kesaksian mereka pun mungkin tidak akan dipedulikan sama sekali. Namun di dalam Lukas 8 ada beberapa perempuan yang mengiring Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Terdapat di Lukas 8 ayat 1-3. Selain itu, Paulus juga melarang untuk berbicara di depan umum, yaitu
sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Terdapat di 1 Korintus 14 ayat 34-35. Berbeda dengan zaman sekarang, kita saat ini tidak hidup dalam kebudayaan seperti itu, dan saat ini posisi wanita sudah dianggap sangat penting. Oleh karena itu, tidak ada lagi larangan perempuan untuk berbicara di depan umum, dan perempuan boleh menjadi pendeta atau pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.